Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen. Izin izin memperkenalkan diri, nama saya Mujadi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu sistem kas digital berbasis web. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, Tailwind, CSS, JavaScript, serta menggunakan file JSON sebagai media penyimpanan data. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu bendahara kelas dalam mencatat pembayaran kas secara digital sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dikelola. Penjelasan program. Program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu backend, frontend, dan JavaScript. Dan ini adalah kode-kodenya. Pakai ini aja, pakai kas data JSON. Frontend menggunakan HTML dan Tailwind untuk membuat tampilan aplikasi agar lebih modern dan mudah digunakan. Sedangkan JavaScript berfungsi menghubungkan tampilan dengan server sehingga data dapat diperbarui tanpa harus merefresh halaman. Pada bagian awal program terdapat perintah session start. Fungsi session adalah untuk menyimpan stasiun login pengguna. Jadi setelah administrator berhasil login, pengguna tidak perlu login kembali selama session masih aktif. Dan ini adalah halaman loginnya masih terkunci, tapi saya sudah ambil kata sandinya, udah dimasuk kata sandinya. Selanjutnya terdapat konfigurasi berupa nama file penyimpanan data, yaitu kas data JSON. Saya membuatnya di Virtual Security, dan ini adalah kode-kodenya. Kemudian terdapat password administrator, yaitu admin 1.23, dan ini adalah admin 1.23. Password ini digunakan agar hanya bendahara atau administrator yang dapat mengakses aplikasi. Terus data mahasiswa. Program juga memiliki array yang berisi daftar nama mahasiswa. Ntar saya buka aplikasinya, dan tadi saya udah sebutkan kata sandinya, yang yaitu admin 123. Terus saya akan buka aplikasinya. Nah, data mahasiswa ini adalah data mahasiswa anak-anak ilmu komputer, prodi ilmu komputer semester 4. Program juga memiliki area yang berisi daftar mahasiswa, dan ini adalah daftar mahasiswanya. Saat aplikasi dijalankan pertama kali, seluruh nama mahasiswa akan otomatis dimasukkan ke dalam file JSON, sehingga bendahara tidak perlu menginput ulang satu persatu. Dan ini adalah anak-anak mahasiswa. Ada 30 orang yang aktif. Data mahasiswa, dan itu sudah data mahasiswa, dan ini adalah riwayat transaksi. Ini adalah kelihatan nggak ya? Riwayat transaksi ini adalah semua transaksi. Kita lihat uang masuk. Yang udah masuk itu adalah Aulia, Piananti, Nendra Meda, dan Nendra Meida. Dua kali deh Nendra Meida. Uang keluar. Uang keluar. Tadi kan sudah membayar, berarti uang keluarnya si Piananti itu udah membayar 5.000 sama yang tadi. Kita lihat semua transaksinya. Oke. Dengan cara ini aplikasi dapat langsung digunakan tanpa harus membuat database secara manual. Login yang tadi, pada proses login
Jika password benar, maka session akan dibuat dengan pengguna aplikasi masuk ke aplikasi yang tadi ya. Jika password benar, maka session akan dibuat pengguna aplikasi masuk ke aplikasi. Apabila password salah, maka akan muncul pesan bahwa kata sandi salah. Keamanan: sebelum pengguna mengambil data dari server program, akan mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Jika belum login, maka server akan mengirim pesan not origin, sehingga data tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak akses. Mengambil data, menyimpan data, set data. Aplikasi memiliki dua jenis reset. Reset pertama hanya menghapus status pembayaran hari ini sehingga mahasiswa kembali menjadi belum membayar, tetapi riwayat transaksi tetap tersimpan. Reset kedua atau reset data atau database. Tampilan aplikasi pada halaman utama yaitu berupa bagian adalah header yang menampilkan tanggal dan informasi saldo kas. Sepertinya kita cek semisal Nendra Meida membayar. Nah, di sini otomatis terisi ya 5.000 tuh. Nah, bagian kedua adalah pengaturan nominal kas yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Nah, ini sih kayaknya. Misal kita harusnya membayar 5.000. Misal ketik aja ya, misal 10.000 misal. Ini udah. Bagian kedua adalah pengaturan nominal, yang tadi ya pengaturan nominal. Bagian ketiga adalah daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa bendahara hanya perlu mengklik nama mahasiswa untuk mengubah status pembayaran menjadi lunas atau belum lunas. Berarti ini ya bisa lunas tambah kayaknya yang udah lunas itu hanya perlu dicentang saja. Pemasukan hari ini kan 10.000 tuh pemasukan KB. Semuanya pemasukan ditambah nambah 15.000, berarti tadi kan 3 orang. Berarti tadi nominal persiswanya adalah 5.000, berarti 3 orang berarti 15.000 ya, jadi benar. JavaScript memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah mengambil data dari server. Jadi kayak tadi ya. Ini nih. Oh shit. Oh. Nah, ini adalah yang tadi JavaScript. Ini sih. Tapi ini cuma menggunakan mana ya? Terusnya kita pindah ke HP. Nah, ini benar-benar. Secara data tersebut langsung diperbarui secara otomatis tanpa perlu merefresh halaman. Perhitungan saldo. Total saldo dihitung dari seluruh transaksi yang masuk dikurangi transaksi yang keluar. Jumlah pemasukan hari ini dihitung hari mahasiswa yang sudah membayar pada hal tersebut. Kemudian aplikasi juga menghitung beberapa mahasiswa yang sudah membayar dan yang beberapa belum membayar. Semua hasil perhitungan ditampilkan secara otomatis pada dashboard. Nah, ini sih pada dashboard. Aduh. Cancel. Tadi yang berhasil berarti semua transaksi. Yang ini yang uang masuk, tadi Andromeda yang ini uang masuknya, ini uang keluar. Tadi uang keluar tadi. Riwayat tersebut berisi nama siswa, tanggal
tanggal transaksi berarti tadi saya mengklik uang masuknya. Nah ini tadi jam 8:30 ya itu. Ya benar 8:30. Tadi 7 Juli ya tadi, sekarang tanggal 7 Juli 2006 dan ini adalah waktu. Riwayat ini membantu bendahara untuk melihat seluruh aktivitas yang pernah dilakukan, teknologi yang digunakan. Teknologi yang saya gunakan adalah pembuatan aplikasi ini adalah PHP sebagai backend, HTML sebagai instruktur halaman, Tailwind untuk CSS untuk tampilkan JavaScript sebagai penghubung antara frontend dan backend, JSON sebagai media penyimpanan data, JSON app untuk menyimpan login, illustrated icon sebagai ikon pada aplikasi. Kelebihan aplikasi ini adalah tidak memerlukan database MySQL. Data tersimpan otomatis ke server. Login administrasi menggunakan session. Tampilan modern seperti aplikasi mobile banking. Riwayat transaksi tercatat semua otomatis. Status pembayaran cukup diubah dengan satu kali klik, mudah digunakan oleh bandara kelas. Dan pasti kelebihan tentu ada juga kekurangan aplikasi. Kekurangan aplikasi ini adalah masih menggunakan file JSON sehingga kurang cocok jika data sangat banyak gitu. Hanya memiliki satu akun administrator. Belum tersedia fitur ekspor ke Excel atau PDF. Belum mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Dan sedemikian presentasi mengenai aplikasi sistem kas digital berbasis web yang telah saya buat. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan kas menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien dibandingkan pencatatan secara manual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.